siapapun tidak melihat cantiknya, tidak melihat jeleknya, wis pakai tumpuk undung. Orang jelek kan berhak berteater, orang cantik berhak berteater, orang cacat juga berhak berteater kan Iya, gitu. Karena ini hak untuk semua orang berteater itu. ada. Nyaris tidak ada. Tidak ada. Mau siapa lagi? Coba lah wis. Mas Nano Riantiarno yang bentuknya company, apakah itu murni bener-bener dari pertunjukannya, dari produksi-produksinya? Tidak juga. Tidak juga. W.S. Rendra, saya pernah gabung beberapa tahun di sana. Emangnya kalau berteater terus dapat honor fee yang banyak sekali, ya dapat itu 300.000, tapi itu untuk kepentingan 2 tahun. 300.000 untuk 2 tahun. Iya, ya tetap kere, tetap melarat kan gitu. Iya. Nah itu masalah. Ya beda kalau saya kadang-kadang cemburu dengan teman-teman dari Belgia, dari Belanda, dari Australia, begitu lulus sarjana teater sudah dapat gaji, tunjangan. Ya. Seperti di Indonesia, namanya juga pentas saja orang tahu itu honor, untuk honor. Ya untuk tapi digorong tahun gimana ya gitu ya. Ya itu 100.000 paling enggak bisa untuk setengah tahun. Oke, nah ini kembali nih, selama pergelutannya Mas Gati waktu dulu di kampus, di teater, dan sekarang pun bahkan mungkin menurut pengamatan saya, Mas Gati masih tetap mengamati tentang kehidupan teater kampus gitu. Kalau memang endingnya akan terjadi seperti ini, kenapa masih dilestarikan, Mas? Lah lagi-lagi deh biangannya kuadrat ini. Wong jelas dicemburui, tidak dapat apa-apa, tapi juga masih terlibat di situ. Itu aneh. Kadang-kadang saya merasakan saya sendiri absurd. Dan sekarang juga nggak mengamati. Saya itu sekarang lebih aktif di Fakultas Sastra, di teater Terjal itu. Yang ini sekarang lagi proses produksi untuk penggarapan repertoar yang terbaru. Dan itu saya menghandle dari tahun 2016 sampai sekarang, tiap tahun pasti ada repertoar baru, produksi baru, dan pasti program tur keliling. Jadi tidak hanya dalam rangka itu. Kalau saya kan konsep berteaternya dari dulu nggak seperti itu. Sekali produksi, jangan sampai cuma pentas sekali. Boros. Ya paling tidak beberapa kali lah. Ini minimal dalam 1 tahun selama ini 3 kota itu pasti. Di kampus juga Mas atau di gedung pertunjukan umum? Kita cari sekalian menjalin forum silaturahim dengan komunitas-komunitas teater Tegal, Magelang, Tuban, Salatiga, Malang, Surabaya kayak gitu. Berarti tidak berhenti bukan, antar mahasiswa gitu ya? Gitu. Ada yang dengan kampus, dengan teater kampus, tapi juga ada yang teater-teater umum, komunitas-komunitas kecil. Dan petanya cuma kayak di rumah di kampung kayak gitu, nggak di gedung-gedung. Oh, oke. Ya. Nah, lalu pada saat ini kan jenengan masih bertemu dengan adik-adik yang mereka masih bergelut atau menyukai bidang itu, bidang teater itu di komunitas tersebut. Apakah jenengan juga memberikan gambaran secara gamblang tentang mungkin yang tadi disampaikan beberapa saat lalu, ini urip saka teater iso lho. Atau dan sebagainya. Apakah jenengan juga menyampaikan seperti itu? Kalau saya selalu menekankan itu, yang utama itu selalu paling enggak tak tanya dulu, apa yang kalian cari sih untuk berteater? Ya. Jawabannya mereka? Jawabannya belajar, ya itu yang terbaik. Oke. Cuman untuk mencari pengalaman, ya lumayan lah. Tapi begitu belajar itu yang terbaik. Ya. Makanya kalau saya tidak pernah yang namanya menolak calon. Saya saya saran sama teman-teman yang adik-adik ini yang sedang mengimban itu, kalau jangan sampai ada rekrutmen itu kita menolak. Biarlah seleksi alam itu. Apapun bidangnya, apapun bentuknya. Apapun siapapun, tidak
melihat cantiknya, tidak melihat jeleknya, wis pakai tumpuk undung. Orang jelek kan berhak berteater, orang cantik berhak berteater, orang cacat juga berhak berteater kan Iya. gitu. Karena ini hak untuk semua orang berteater itu. Bukan orang-orang yang sok merasa paling iso teater, enggak, semuanya itu bisa. Makanya semuanya ditompo ya, diterima. Tompo we, biar nanti seleksi alam. Wah, begitu genjot latihan olah tubuh main seret kabeh ya wis. Itu terseleksi mundur dari sekian ratus mundur ya udah kayak gitu. Seleksinya kan kayak gitu. Padahal kalau saya basically-nya kan silat ya. Jadi latihan olah tubuhnya pakai metode silat ya. Kalau yang tidak serius ya pasti nyun sewu, blirit, muntah-muntah kayak gitu. Iya. Itu salah satu seleksinya kayak gitu. Iya. Kalau berbicara tentang proses seleksi yang cukup seleksi alam ini ya, dengan pelatihan yang berjalan terus akhirnya kan akan menguatkan niat mereka atau enggak atau apa, kembalikan ke mereka keputusannya gitu. Iya. Seperti itu. Nah, apakah jenengan juga menerapkan proses pelatihan yang sama dari mungkin pertama kali jenengan melatih itu, Mas Gati melatih mahasiswa-mahasiswa itu dengan yang sekarang yang di tahun terbaru misalnya, yang paling baru sama jenengan, ketemu sama jenengan? Ya nyaris sama ya. Karena paling tidak saya sangat yang melekat pada diri saya kan dalam hal ini kan metode. Iya. Metode dalam hal prosesnya. Iya. Nah, nyaris sama, cuman kalau dulu saya menghandle langsung, kalau sekarang kan sudah ada asisten-asisten yang menanganinya. Iya. Jadi lebih praktis lagi. Kalau dulu secara besar, wah sulatnya harus gini, harus begini, harus ketat. Nah kalau sekarang tergantung, lebih selektif dan harus membaca tubuh juga pesertanya. Oh gitu. Ini cocoknya ada di gerakan mana, ini di mana, di mana. Karena tidak mungkin konsep teater yang konvensional yang dulu yang harus matrikulasi aja 3 bulan full penuh, sulit kalau itu. Jadi tetap ada penyesuaian Mas? Tetap ada ya? penyesuaian, itu pastilah. Ya. Oke, berbicara tentang penyesuaian Mas ini, akhirnya yang terjadi adalah hasil dari penyesuaian ini, apakah membentuk karakter yang sama, dengan hasil yang sama, dengan apa yang dilakukan tanpa penyesuaian dulu Mas? Ya ada sesuatu yang beda pasti. Hanya saja kalau yang sekarang ini yang saya amati, dia lebih, ya kebetulan secara alamiah konsepnya itu dari sisi intelektualnya lebih berkembang ya. Iya. Daripada yang dulu-dulu lebih ke praktisnya, kalau sekarang lebih mengarah ke agak sedikit lebih ke sisi sainsnya. Oh Nah gitu. itu problemnya, cuman kalau dari implikasi dari misalnya keaktoran atau dalam hal berproses, ya nyaris sama, nggak ada perubahan, ada ya macam-macam lah manusianya. Masih akan sama seperti dulu dengan perbedaan-perbedaannya itu Mas? Iya. Kalau dinamikanya sendiri Mas? Kalau dinamikanya, ya kalau dari sisi apa ya, Yun Sewu memang harus dibahasakan. Cemen atau gembengnya itu lebih banyak yang sekarang. Oh, oke. Kalau dulu itu 10 kali latihan baru seleksi alam, kalau sekarang ketemu sekali aja sudah bisa mundur itu. Oh gitu ya, ketahanannya berbeda. Iya, cuman kebetulan kan karena lingkungan kampusnya FIB itu kan juga kondusif juga, artinya bahwa orang masuk di situ kita sudah tidak begitu alergi dengan proses kesenian, proses kebudayaan itu, jadi mereka lebih memahami. Paling enggak ada konsekuensi tersendiri untuk menekuni hal itu. Oh ya betul. Agak lebih relate gitu mungkin Mas daripada yang. Jadi agak sedikit linear lah. Iya. Lebih linear.
Dengan itu juga mereka nggak apa namanya juga nggak asing dengan hal itu juga pastinya Iya, ya, dari iya, apa yang dipelajari di iya kampus. betul. Oh itu. Nah, Mas Gati pernah dapat nggak Mas tawaran untuk mengelola atau apa ya berkegiatan gitu, berproses di kampus yang tidak memiliki latar yang linier mungkin seperti yang tadi disampaikan Mas Gati. Eh, Masih tetap sekitaran mahasiswa tapi ya Mas ya, di kampus atau di fakultas atau di ruang berproses mereka gitu. Ini tawaran itu banyak ada, cuman saya lebih banyak menolak dan Kenapa? selalu tak tolak. Saya kalau sudah concern dalam satu itu nggak mau gimana-gimana. Saya bukan sosok seorang yang bisa melatih ini di sini, ini di sini, ini di sini, di sini itu enggak. Saya tetap konsep pada satu komunitas. Itu aja. Dan sekarang fokusnya di Di FIB, FIB itu, di teater terjal terjal itu ya, teater terjal. Diminta di mana-mana juga nggak mau. Kecuali yang sifatnya temporal, diminta oleh misalnya teaternya Mas Andre, Ya. diminta untuk main gimana, itu baru. Tapi kalau mulai dari awal tuh Enggak sama sekali enggak Mas ya? enggak, Ah, Oke, oke, oke. karena capek. Karena saya tuh prinsipnya kalau sudah terjun dalam satu komunitas kayak gitu, ya aku harus bisa apapun juga. Artinya meskipun di situ saya dituakan tetap jadi backup untuk semuanya. Backup dari sisi naskahnya, juga aktornya, artis keseluruhan, dan termasuk dana. Oke. Harus siap untuk itu. Nah, itu yang enggak semuanya berani ya Mas. Lah itu, Maksudnya- betul kan jadi nggak kuat ya. Iya, betul. Fungsinya ada di situ ternyata. Ya orang lah, Iya. kayak dulu di teater Gajah Mada, ya sudah pelatih fisik, pelatih vokal, pelatih musik, nyutradarai, bikin naskah, golek ke duit. Ya, Nah, itu. betul, ya, betul. Nah, alhamdulillah kayak di teater terjal ini ya selalu saja ada sponsor. Ada yang maha kuasa, sponsor. Masih ada jalur mau kemana gitu Mas ya untuk Iya, jadi ya support karena itu. di teater itu sendiri kan sulit juga nyari sponsor. Makanya begitu dapat itu ya nggak dihitung nilainya atau bagaimana, tapi memang itu harus dijaga. Nah itu yang memang saya menjaga betul itu untuk strategi semacam itu. Ini yang barangkali yang tidak bisa dimiliki oleh teman-teman yang lain. Teman-teman pelatih yang lain mungkin. Iya, jadi nyari sponsor, begitu selesai ya selesai. Dan saya juga hubungannya dengan pihak sponsor dan masih sama sponsornya dari Teater Gajah Mada sampai sekarang sponsornya sama, tidak berubah. Cuma naik nominalnya kan gitu. Oh ya, kalau dari itu tahun pasti ke tahun selalu naik kan gitu. Ya. Berarti kalau gitu sebenarnya malah sosok ya Mas Gati yang menjadi dalam tanda kutip jaminan bagi sponsor itu. Barangkali dari pihak sponsor gitu. Iya kan, yang jadi jadi melihat jaminan. kualitasnya dari situ gitu, Iya, akhirnya gitu dari ya. situ. Karena saya juga meminta untuk mensponsori waktu itu mengajukan proposal bukan semata-mata kehendak saya, tapi memang disuruh dari pihak mereka. Mereka itu adalah dari pihak. Yang pemberi sponsor itu. Oh iya toh. Iya. Mbok kamu ngajukan proposal di sini. Waduh.